Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat kebaikan atau melakukan kejahatan? Salve saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudari yang terkasih, saat Yesus berada di Bait Allah, seorang yang tangannya mati sebelah datang juga ke situ. Saat melihat Yesus dan melihat ada orang yang sakit, orang-orang Farisi bagaikan seorang pemburu yang sedang menanti buruannya masuk dalam jebakan yang telah disediakan. Mereka menunggu Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang itu, mereka akan mempersalahkan Yesus karena melanggar aturan hari Sabat. Tapi Yesus tahu apa yang ada dalam benak mereka, sehingga ia pun bertanya, manakah yang diperbolehkan dalam hari Sabat, melakukan kebaikan atau berbuat kejahatan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak mau menyerah walau ia tahu sedang diintai oleh orang-orang Farisi. Karena Yesus sendiri adalah Raja Kasih, Raja Cinta. Dan hukum yang ditinggalkan Yesus bagi kita yang tertinggi dan terutama adalah kasih. Yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bagaimana cara mengasihi Allah? Cara mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama manusia. Sebab yang ada di hadapan kita adalah manusia yang nyata, yang dapat kita berikan kasih, pertolongan, ungkapan cinta. Jadi, untuk mengasihi Allah tentu harus dengan mengasihi sesama dan lingkungan kita sendiri. Dikatakan Yesus, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Di manakah perbuatan jahat pada saat itu? Perbuatan jahat adalah bagaimana orang-orang Farisi sedang mengintai Yesus, ingin mempersalahkan. Di dalam benak mereka, mereka telah berbuat jahat. Dan Yesus berbuat baik dengan menyembuhkan. Yesus meminta orang itu untuk mengulurkan tangannya dan menyembuhkan tangan orang sakit itu. Yesus sungguh-sungguh menunjukkan agar kita jangan jadi bodoh, jangan memperbudak diri pada aturan hari Sabat. Jangan sampai kita melalaikan hukum kasih hanya karena ingin menjaga hukum-hukum Sabat itu. Konyol rasanya seorang Kristen mengaku diri Kristen, tapi lebih mengagungkan aturan hari Sabat daripada aturan kasih. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, hukum yang utama dan terutama adalah kasih. Dan semua bergantung kepada hukum itu. Artinya, kalau ada orang Kristen yang lebih mengutamakan hukum Sabat daripada hukum kasih, itu bukanlah orang Kristen sungguhan. Itu adalah orang Kristen yang munafik. Orang Kristen yang ingin dilihat orang terkesan mengikuti kehendak Allah, namun sesungguhnya dia telah mengkhianati pesan Yesus sendiri, yaitu dengan melanggar hukum kasih. Yesus memberi contoh pada hari Sabat yang dilarang berbuat apapun. Yesus tetap melaksanakan penyembuhan orang yang tangannya mati sebelah. Ini adalah ajaran kepada kita
agar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami apa yang dikehendaki Yesus, apa yang mau Yesus dari kita sebagai pengikutnya, apa yang diinginkan Yesus dengan meninggalkan hukum kasih sebagai hukum yang terutama, agar kita lepas dari belenggu kebodohan dan kemunafikan sebelum kedatangan Yesus. Semoga dengan renungan hari ini kita semakin menyadari bahwa hukum yang utama adalah hukum kasih, hukum yang diajarkan Yesus kepada kita, di mana semua hukum bergantung kepadanya. Amin. Tuhan memberkati.